Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan tetap sehat ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan pakai masker kemanapun kalian pergi. Sebelum kita memulai untuk belajar, yuk sama-sama kita berdoa agar pembelajaran daring hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Mari kita semua membaca surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar IPS dengan Miss Dini. Dan Miss akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari hari ini. Untuk hari ini kita akan membahas soal-soal latihan ujian sekolah ya. Jadi simak pertanyaannya. Jangan lupa untuk catat soalnya beserta jawabannya agar kalian ingat selalu. Kita masuk kepada soal yang nomor 1. Seorang ibu biasanya pergi belanja ke pasar A, kemudian ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat, sehingga ibu tadi belanja beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai A. Intervening opportunity, B. Complementary, C. Connectivity, D. Transferability. Nah, apa nih jawabannya ya kira-kira? Jawabannya adalah intervening opportunity. Lalu apa sih pengertian intervening opportunity? Intervening opportunity adalah suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, dari pengertian ini kalian sudah paham ya, cermati pertanyaannya dan kalian harus mengerti juga konsep dari intervening opportunity itu seperti apa. Kalau sudah paham, kita akan lanjut kepada soal nomor 2. Yuk. Perhatikan peta di samping anak-anak. Ini adalah peta apa? Peta Indonesia. Berdasarkan peta di atas, maka letak wilayah Indonesia secara astronomis adalah apa tuh? A. 95 derajat bujur timur sampai 141, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah materi kelas 7. Jangan sampai lupa ya anak-anak ya, letak astronomis Indonesia. Jawabannya yang benar adalah letak wilayah Indonesia secara astronomis adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu berarti Indonesia memiliki iklim yang tropis. Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Contoh sumber daya alam unrenewable resource adalah A. Udara, tembaga, tanah, B. Batu bara, udara, timah, C. Belerang, air, besi, D. Minyak bumi. Nah, apa jawaban yang benar? Yang betul adalah D ya anak-anak, minyak bumi, gas alam, batu bara. Selanjutnya, soal nomor 4. Pemerintah Indonesia giat membangun jalan sehingga membuka konektivitas antar daerah. Dampak konektivitas tersebut adalah A. Pola pergerakan barang akan mudah dikendalikan para pengusaha. B. Kemampuan ekonomi didominasi penduduk dari wilayah yang lebih maju. C. Potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. D. Produksi barang mengalir ke wilayah terisolir hingga produk konsumtif. Jawabannya apa anak-anak? Jawaban yang benar adalah C. Potensi ekonomi dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Soal nomor 5. Salah satu indikator untuk mengelompokkan negara maju dan berkembang adalah kualitas penduduknya. Indikator yang mencerminkan negara maju dilihat dari kualitas penduduknya adalah A. Angka kelahiran di negara berkembang tinggi. B. Inovasi teknologi kedokteran di negara maju berkembang pesat. C. Angka beban tanggungan di negara berkembang tinggi. D. Tingkat kematian di negara maju rendah. Apa jawabannya anak-anak? Jawabannya adalah B. Inovasi teknologi kedokteran di negara maju berkembang pesat.
Soal nomor 6, perhatikan tabel proses sosial berikut ini ya. Di situ ada tabel A, B, dan C. Yang merupakan interaksi sosial berbentuk disosiatif adalah yang mana nih anak-anak? Coba kita perhatikan, kalau ada soal seperti ini, kalian harus benar-benar jeli melihat tabelnya ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu beda antara interaksi berbentuk asosiatif dengan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Setiap jenis interaksi sosial tersebut mempunyai bentuknya sendiri. Soal nomor 7, perhatikan data berikut ini. Pada saat jam istirahat, ada 2 temanmu yang terlibat pertengkaran. Sedangkan yang ada di sekitar kejadian hanya ada kamu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Melerai 2 teman tersebut. B. Mengajak ke kantin. C. Menenangkan mereka. D. Melaporkan kepada guru. Nah, bagaimana nih sikap anak-anak ketika melihat ada 2 temanmu yang terlibat pertengkaran? Soal esai nomor 1, jarak antara kota C dan kota D pada suatu peta adalah 8 cm. Jarak sebenarnya antara kota C dan D adalah 160 km. Berapakah skala peta tersebut berdasarkan satuan cm? Nah, anak-anak harus tahu ya rumusnya. Dari soal ini itu kita harus menggunakan rumus ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita lihat jawabannya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. 8 cm per 160 km dibagi 1 sama dengan 8 cm per 160.000 cm sama dengan 1 banding 2 juta ya. Jawabannya adalah 1 banding 2 juta. Skala petanya. Yang ditanyakan adalah skala peta ya anak-anak. Soal esai nomor 2. Lembaga sosial terdiri atas lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga adat, dan lain-lain yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Jelaskan 3 fungsi lembaga pendidikan. Apa jawabannya? Fungsi lembaga pendidikan yang pertama, mempersiapkan masyarakat dengan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk masuk dunia kerja. B. Mengajarkan nilai dan norma sosial. C. Menanamkan keterampilan dalam berdemokrasi. Dan selanjutnya mengembangkan kreativitas masyarakat. Ya anak-anak, itu dia jawabannya. Cukup sekian untuk hari ini ya anak-anak. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.